Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta peserta fisik sharing kali ini, dan tentu saja narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Reja Ruhbani Amarullah, MPD. Selamat datang di Fisik Sharing yang hari ini mengangkat tema yang cukup menarik dan sedikit menggugah rasa penasaran kita semua, yaitu mempertimbangkan keberadaan makhluk ekstraterestrial dari sudut pandang sains. Saya Rahma Tiara, di sini sebagai moderator dalam kegiatan kali ini. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka cakrawala berpikir mengenai sains, khususnya fisika, dalam menanggapi isu yang sering dianggap fiksi atau mitos, yaitu keberadaan makhluk luar angkasa. Lewat kegiatan ini, kita akan mencoba melihat isu tersebut dari sudut pandang ilmiah, bukan hanya lewat film atau teori konspirasi belaka. Tanpa lama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi dari Bapak Reja Ruhbani Amarullah MPD. Kepada Bapak Reja, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Rahma ya. Teh Rahma kali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua dari himpunan mahasiswa Fisika Uniga ya, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Garut. Yang terhormat ini ada Pak Kaprodi, Pak Irfan Fisika Uniga. Pak Irfan, kemudian ada teman-teman dosen Fisika Uniga, juga ada Bu Resti, Bu Isti, Bu Rahma, juga ada Saiful Hidayat ya, ini alumni ya Pak Irfan ya? Iya, alumni ini. Ada beberapa alumni sih. Baik, saya tersanjung sekali ya ketika Pak Irfan menghubungi untuk sharing dengan teman-teman dari Fisika Uniga terkait dengan topik yang sebenarnya agak jarang kita bahas secara serius kali ya. Nah, di malam minggu ini ya, Lebaran hari kedua, mungkin kita sambil nyate ya, bagi teman-teman yang lagi nyate ini. Kemudian kita sambil ngobrol-ngobrol terkait dengan makhluk ekstraterestrial. Ada yang tahu nggak makhluk ekstraterestrial itu apa sih? Nah, ini nggak sih, ada message gitu nggak ya? Ada harusnya. Ada ya. Baik, saya izin sambil sharing. Oke. Udah terlihat ya. Baik. Baik teman-teman, mari kita mulai aja diskusinya. Di diskusi kali ini kita kan sebenarnya hitungannya sharing ya Pak Irfan ya, mungkin santai aja, teman-teman mungkin sambil mendengarkan, sambil menyimak, mungkin juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik gitu di pikiran atau di hati, boleh langsung ditanyakan gitu ya. Kemudian diharapkan ada keaktifannya ya, supaya agak seru, supaya nggak kayak ngobrol sendiri Pak Irfan. Iya. Nah, baik, tema kali ini yang akan saya coba sampaikan. Oh ya, perkenalkan, nama saya Reza Ruhbani Amarullah. Bagi teman-teman mahasiswa Fisika Uniga, sebetulnya saya dulu pernah ya bertugas di Pendidikan Fisika Uniga bersama rekan-rekan dosen, Pak Irfan, Bu Resti gitu ya. Mungkin tapi teman-teman mahasiswa yang sekarang nggak tahu ya. Tapi saya full kayaknya tahu tuh. Nah, sekarang saya bertugas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, sama di Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di malam minggu ini akan saya coba bahas sedikit ya, terkait dengan bagaimana sih makhluk ekstraterestrial, atau kalau bahasa populernya ada yang tahu nggak teman-teman apa?
biasanya kalau di budaya populer, di film atau di komik disebutnya apa tuh makhluk ekstraterestrial? Alien, Pak. Nah, betul, alien ya. Alien itu kan sesuatu yang asing gitu ya, makanya disebut alien. Kalau bahasa yang lebih resmi mungkin makhluk ekstraterestrial ya. Terestrial itu kan artinya bumi, sedangkan ekstra itu dari luar bumi. Jadi ekstraterestrial itu makhluk yang datang dari luar bumi gitu ya. Nah, selama ini diskusi terkait dengan makhluk ekstraterestrial selalu dibahas secara fiksi. Tadi juga sama Kak Rahma ya udah dibahas ya. Secara fiksi, secara imajinasi gitu ya. Nah, gimana sih kalau sudut pandang sains melihat fenomena makhluk ekstraterestrial ini gitu ya. Saya juga ini ngebahasnya sedang di luar angkasa sebetulnya. Nah, oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita bertanya gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita bertanya gitu ya. Karena ini pembahasan kayak gini mah nggak ada hubungannya dengan harga bensin atau harga beras mungkin ya. Tapi sebetulnya teman-teman, manusia itu sudah tertarik ya pada keberadaan dari makhluk ekstraterestrial itu udah cukup lama ya. Bahkan sejak zaman Yunani kuno juga manusia itu udah bertanya-tanya ya. Apakah kita ini sendiri gitu ya di alam semesta ini gitu ya? Apakah kita hanya satu-satunya makhluk di alam semesta yang terutama makhluk yang dapat berpikir gitu ya di alam semesta. Jadi pertanyaannya dua tuh. Apakah kehidupan itu hanya ada di planet bumi aja? Gitu. Yang kedua adalah apakah kita adalah satu-satunya yang bisa berpikir gitu di alam semesta ini gitu ya. Jadi dua pertanyaan itu sudah menggelitik gitu ya dari pemikir-pemikir zaman dulu sejak zaman Epicurus ya di zaman Yunani dan zaman Romawi. Apakah ada gitu ya dunia lain yang dihuni oleh makhluk hidup gitu ya, terutama apakah ada dunia lain yang dihuni oleh makhluk hidup? Pertanyaan yang kedua adalah apakah makhluk hidup itu memiliki intelijensi gitu ya, kecerdasan seperti manusia gitu ya. Nah, gagasan terkait dengan pluralitas dunia gitu ya, bahwa dunia ini nggak satu homogen aja gitu ya, ini menandai awal minat ilmiah ya terhadap kehidupan ekstraterestrial gitu ya. Nah, kalau di dalam filsafat sains, ini mungkin teman-teman sambil belajar. Ada filsafat ilmu nggak, Pak Irfan, di Uniga? Ada sih. Ya. Ada ya, mungkin juga Ada. udah dibahas ya, terkait dengan filsafat ilmu ya, bahwa di dalam sains itu ada yang namanya prinsip kesederhanaan gitu ya. Prinsip kesederhanaan itu apa? Prinsip kesederhanaan itu bahwa penjelasan-penjelasan ilmiah itu cenderung sederhana gitu ya. Apa yang terjadi di sini itu bisa jadi atau kemungkinan besar terjadi di sana gitu ya. Nah, ini juga sesuai dengan prinsip Kopernikus gitu ya. Prinsip Kopernikus ini adalah sama gitu ya. Mengajarkan kita bahwa dunia ini atau penjelasan-penjelasan ilmiah itu cenderung sederhana ya, sama seperti ketika kita bahas apakah pusat dari tata surya itu matahari atau pusat dari tata surya itu adalah bumi gitu ya. Nah, yang lebih sederhana adalah matahari gitu. Karena kalau bumi pusat tata surya, penjelasan ilmiah terjadinya rotasi, revolusi, siang dan malam, pergantian tahun itu agak rumit gitu ya, dan sains itu cenderung penjelasan akhirnya sederhana gitu. Nah, di sini juga sama ya, prinsip yang sama juga kita gunakan seperti itu, bahwa alam semesta itu cenderung sederhana gitu ya. Jadi apa yang terjadi di bumi bisa jadi terjadi di planet lain atau di tempat-tempat lain gitu ya. Nah, salah satunya kalau di bumi itu ada kehidupan, maka mungkin atau kemungkinan besar di planet lain atau di tempat-tempat lain di alam semesta ini adalah ada juga kehidupan gitu ya. Nah, itu adalah prinsip dari Kopernikus atau Copernican Principle gitu ya, bahwa bumi dan manusia ini bukan entitas yang istimewa gitu ya. Kemungkinan ada planet lain yang punya kehidupan juga. Nah, ini menjadi landasan berpikir ilmiah kita mencari kehidupan di luar bumi ya. Nah, pertanyaannya mungkin seperti ini ya. Apakah berapa banyak gitu ya planet di alam semesta ini yang layak huni gitu ya? Layak huni, syarat-syaratnya apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? 50 menit dari pusat kota, bebas banjir, Harus ada atmosfer, Adanya atmosfer. adanya atmosfer, apalagi tuh? harus ada zona layak huni, Layak huni, apalagi selain itu? adanya air, Adanya air,
Apalagi? Ya itu ya, itu dari Kak Rian ya, dari Kak Rian tuh, betul ya, yang diungkapkan Kak Rian, bahwa syarat-syarat planet layak huni itu menurut kita saat ini adalah salah satunya itu tadi, suhunya layak huni gitu ya, suhunya itu mendukung adanya air, karena kalau bayangin kalau kita bumi ini suhunya dinaikin 100 derajat teman-teman. Katakanlah bumi ini naik suhunya 100 derajat. Nah, maka semua air yang ada di bumi ini bentuknya apakah masih bentuk air nggak, teman-teman? Nggak ya? Bentuknya apa? Enggak, Pak. Bentuknya apa? Bakal. Uap ya, berbentuk uap. Nah, kalau kurang dari 0 derajat Celcius misalkan pada tekanan atmosfer ya, maksudnya, bentuk air itu apa? Es ya. Nah, kalau air itu berbentuk es atau berbentuk uap, ya kemungkinan makhluk hidup nggak bisa minum gitu ya. Nggak bisa minum. Kenapa? Karena nggak ada dispenser. Karena airnya tidak berbentuk cair, maka itu tidak mendukung kehidupan dari makhluk gitu ya, makhluk. Nah, itu sebenarnya yang kita tahu. Padahal teman-teman, ini sebenarnya kalau kita balik lagi ke prinsip kesederhanaan tadi ya, atau prinsip Copernicus tadi, bahwa sebenarnya itu masih pandangan yang cukup egosentris teman-teman. Kenapa? Karena menurut kita butuh air, atau menurut kita carbon base gitu ya, hidupnya itu bergantung pada adanya karbon gitu ya. Nah, bisa jadi teman-teman ada kehidupan lain yang mana nggak butuh air. Bisa jadi di suhu yang tinggi yang berperilaku sebagai air adalah logam, misalkan logam lain, misalkan silikon, dia bentuknya cair, maka makhluk itu minumnya silikon gitu, misal ya. Maka pandangan bahwa harus ada air pun sebenarnya adalah pandangan yang cukup egosentris ya, pandangan yang cukup terlalu konservatif sebetulnya. Tapi kita akan pegang ya pandangan-pandangan konservatif itu untuk mengurangi, karena ini adalah topik yang cukup dalam tanda kutip cukup imajinatif gitu ya. Maka kita akan kurangi semua imajinasi-imajinasi itu dan kita buat pandangannya adalah sekonservatif mungkin ya. Jadi seminimal-minimalnya menurut kita gitu ya, bisa ada kehidupan ya. Nah, ini adalah angka yang cukup konservatif ya, angka yang cukup sederhana gitu ya, cukup yang kurang imajinatif sebetulnya ya. Bisa jadi nggak seperti itu gitu ya. Nah, asumsinya adalah hanya 7% ya bintang mirip matahari gitu ya. Skenario rata-ratanya 50% bintang itu memiliki planet yang berpotensi layak huni gitu ya. Ini sumbernya bisa diklik ya di layarnya, nggak bisa. Nanti mungkin di share filenya ya. Ini bisa dicari. Nah, kalau kita pakai faktor astronomis ya, yang pertama adalah jumlah galaksi di alam semesta ini ada berapa teman-teman? Kalau ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jumlah galaksi di alam semesta? Sekitar 200 miliar ya teman-teman ya. Sekitar ada 200 miliar. Nah, galaksi kita, galaksi Bima Sakti ya, atau Milky Way gitu ya kalau bahasa Garutnya ya, itu adalah satu dari 200.000 miliar galaksi ya, 200 miliar galaksi yang ada di alam semesta gitu ya. Nah, di perhitungan ini kita hanya akan memperhitungkan galaksi Bima Sakti aja gitu ya teman-teman. Jadi bayangin ada 200 miliar galaksi, kita hanya ingin membahas satu galaksi aja. Jadi nanti kemungkinan yang akan muncul kita kali aja 200 miliar. Itu adalah kemungkinan adanya kehidupan gitu ya di luar planet bumi gitu ya. Nah, galaksi Bima Sakti kita itu menurut ilmuwan sekitar memiliki 400 miliar bintang ya. Bintang itu apa teman-teman? Bintang itu ada yang tahu bintang itu apa? Bukan yang di hati tapi ya. Bintang itu yang dipetik ya. Bintang itu apa? Bintang itu adalah objek luar angkasa yang dia memiliki cahayanya sendiri ya. Dia memiliki cahayanya sendiri, dia menghasilkan energi sendiri gitu ya. Nah, di galaksi kita aja itu ada sekitaran 400 miliar gitu ya. 400 miliar bintang gitu ya. Nah, rata-rata planet setiap bintang itu paling minimal seminimal-minimalnya itu adalah satu gitu ya. Mungkin lebih dari satu. Bintang kita punya berapa planet teman-teman? Berubah-ubah membernya ya, kadang 9 jadi 8 ya, itu tergantung ini dia manjangin kartu anggotanya apa enggak. Kayak Pluto kan dia kadang-kadang keluar kadang-kadang masuk lagi, biasalah ya.
Nah, di 400 miliar bintang itu ada sekitar, ini estimasi yang paling kecil ya teman-teman ya. Estimasi yang paling kecil itu adalah 200 sampai 300 juta planet yang berpotensi untuk layak huni gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini 200 juta angkanya dari mana? Nanti kita bahas dikit ya. 200 sampai 300 juta ini angkanya dari mana? Jadi bayangin di galaksi kita aja kemungkinan secara statistik teman-teman ada 200 juta sampai 300 juta planet yang seperti bumi gitu ya. Mungkin ada yang kayak Garut gitu ya, Bandung, Cirebon gitu ya, Tasik gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu di salah satu di planet-planet itu gitu ya. Mungkin juga ada seperti Pak Irfan gitu ya di sana ya. Jadi kaprodi di universitas di sana gitu ya. Bisa jadi teman-teman. Ada 200 juta. Bayangkan itu di galaksi kita aja. Sedangkan tadi jumlah galaksi ada berapa teman-teman? Masih lupa nggak? Atau belum ingat? 200 miliar, Bapak. Nah, dikali 200 miliar. Jadi 200 juta di galaksi kita kira-kira bakal seperti bumi gitu ya. Dia punya kehidupan seperti bumi. Nah, itu dikali 200 miliar. Jadi itu adalah kemungkinan di alam semesta ini ada planet seperti kita. Angkanya berapa tuh? Ada banyak banget ya. Jadi ada 200 juta dikali 200 miliar. 200 juta nolnya 8, 200 miliar nolnya 11. Jadi nolnya 19 ya. Jadi 2 kali 2, 4. Jadi 4 kali 10 pangkat 19. Nah, itu adalah jumlah, nggak tahu tuh disebutnya apa tuh. Di atas Tera ya pasti ya. Adalah jumlah planet yang kira-kira bakal mirip tuh dengan planet bumi ya. Nah, kalau kita rata-ratakan ya, di sekitar radius 30 tahun cahaya, 30 tahun cahaya itu ukuran waktu atau ukuran jarak, teman-teman? Ayo. Jarak. Nah, betul, jarak ya. Jarak. Nah, dari jarak 30 tahun cahaya, artinya kalau cahaya itu kalau kita bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, kita butuh 30 tahun gitu ya. Dalam radius 30 tahun, kecepatan cahaya atau tahun cahaya, itu sekitaran ada 3 atau 4 mungkin yang ada planet yang mirip dengan bumi. Nah, sekarang kita lihat ya, estimasi konservatif itu datang dari mana ya. Jumlah bintang di galaksi, ya, jumlah bintang di galaksi itu ada sekitar 400 miliar, teman-teman. Ya, tadi ya udah disebut ya, sekitar 400 miliar jumlah bintang di galaksi atau 4 kali 10 pangkat 11. Nah, tapi teman-teman, bintang itu kan seperti matahari ya. Matahari itu adalah bintang ya. Sesuatu yang memancarkan sinarnya sendiri atau cahayanya sendiri. Dia punya energi sendiri gitu ya. Nah, tapi nggak semua planet atau nggak semua bintang itu punya planet, teman-teman. Kenapa? Karena setengah dari planet itu adalah double star atau lebih ya. Nah, kalau tata surya kita bintangnya ada berapa, teman-teman? Satu ya, yaitu adalah matahari aja gitu ya. Nah, jumlah dari 400 miliar tadi, 400 bintang tadi yang merupakan satu bintang seperti tata surya kita itu mungkin hanya setengahnya ya. Itu adalah estimasi daripada ilmuwan. Setengahnya lebih itu adalah bintang ganda atau bintang 3, bintang 4 dan seterusnya ya. Jadi kayak jenderal ya. Nah, itu tidak memungkinkan munculnya planet, teman-teman, kalau bintangnya lebih dari satu ya. Nah, kemudian berapa persen tuh dari setengah tadi kan 400 juta tuh ya. Kita bagi setengahnya mungkin lebih dari satu bintang, setengahnya adalah satu bintang gitu ya. Dari satu bintang itu berapa bintang yang mirip dengan matahari, teman-teman? Karena matahari inilah yang memungkinkan adanya kehidupan seperti kita hidup saat ini ya. Berapa bintang yang seperti matahari? Nah, kenapa harus seperti matahari? Karena, teman-teman, kalau dia terlalu padat, ya, terlalu masif, maka dia bakal terbakar terlalu cepat, ya. Terbakar terlalu cepat sehingga usianya tidak memungkinkan munculnya kehidupan, gitu. Dia bakal cepat mati, gitu, kalau dia terlalu masif. Tapi kalau dia terlalu ringan, sebaliknya, ya, dia sinarnya jadi terlalu redup. Nah, kalau sinarnya terlalu redup, maka ya dingin, maka tidak memungkinkan terjadi adanya kehidupan dalam pandangan kita yang konservatif itu tadi ya. Sebenarnya kan bisa jadi ada gitu ya. Nah, dingin, jadi mungkin nggak akan ada kehidupan. Nah, maka supaya planet itu dapat kehangatan yang sama seperti bumi, maka dia harus lebih dekat. Nah, permasalahannya kalau lebih dekat, dia bakal terjebak dalam sistem gravitasinya ya. Seperti apa, teman-teman? Seperti bulan. Teman-teman tahu hubungan antara bulan dengan bumi seperti apa? Kalau teman-teman pernah lihat ya, atau pernah dapat WhatsApp dari lawan jenis gitu ya,
walaupun kita ada di tempat yang berbeda tapi memandang bulan yang sama ya, karena memang secara saintifik memang begitu ya. Bulan itu memang selalu memandang kita dari sisi yang sama ya teman-teman ya. Nah itu karena bulan sudah terjebak dalam sistem gravitasi bumi sehingga rotasi dan revolusinya sama ya. Jadi sehingga dia menghadap bumi dari muka yang sama terus. Kira-kira teman-teman, kalau kita menghadap matahari di muka yang sama terus, kira-kira memungkinkan ada kehidupan nggak? Bayangin teman-teman, sebagian dari bumi itu siang terus, sebagian dari bumi malam terus. Maka yang siang terus bakal ada kekeringan ya. Sedangkan yang malam terus ya mungkin bakal ini suara saya masih terdengar nggak? Masih ya? Oke. Mungkin yang malam terus mungkin jadi es gitu ya, karena ya itu artinya tidak layak ya untuk makhluk hidup tinggal di situ gitu ya. Maka dia nggak boleh terlalu masif, juga nggak boleh terlalu ringan gitu ya si matahari ini. Maka yang berikutnya dari matahari atau dari bintang yang mirip matahari ini, berapa persen yang memiliki sistem planet ya? Estimasi ilmuwan adalah 10%-nya gitu ya. Terakhir, setiap bintang yang memiliki planet ini, berapa planet sih yang mirip dengan bumi gitu ya. Nah, dari perhitungan itu semua ya tadi ya, jumlah bintang di galaksi itu sekitar 400 miliar ya. Kemudian 50%-nya adalah single star, kemudian 10%-nya mirip dengan matahari, 90%-nya terlalu masif atau terlalu ringan gitu ya. 10%-nya itu adalah memiliki planet, 90%-nya nggak punya planet. 10%-nya itu ada planet yang mirip dengan bumi. Ini bicara tentang jaraknya ya, jaraknya dari planet tersebut ke bintang gitu ya. Itu ya perhitungannya adalah 2 kali 10 pangkat 8. Atau berapa nih teman-teman? 200 juta. Bayangkan di galaksi kita aja itu kemungkinan ada 200 juta planet yang mirip dengan planet bumi gitu ya. Maka dengan ratusan juta planet yang potensinya mirip dengan bumi, maka peluang munculnya kehidupan lain itu nggak bisa kita abaikan gitu ya. Terlalu banyak kemungkinannya. Kalau misalkan kemungkinannya cuma 3 atau 4 gitu ya, mungkin bisa kita abaikan ya. Masalahnya adalah di galaksi kita aja ada 200 juta. Dikali dengan jumlah galaksinya ada berapa? 400 miliar gitu tadi ya. Jadi ada terlalu banyak kemungkinan bumi itu ada planet yang sama dengan bumi gitu ya. Nah, bahkan kalau hanya 10% pun atau 0,1% pun dari planet layak huni itu mengembangkan kehidupan, masih ada ratusan ribu gitu ya. Kita ambil 0,1% atau 1/1000 dari kemungkinan tadi, itu masih ada ratusan ribu planet yang mungkin memiliki kehidupan di galaksi kita aja gitu ya, dikali dengan jumlah galaksi tadi 200 miliar. Jadi teman-teman udah kebayang ya, secara statistik harusnya sih alam semesta yang luas ini harusnya ada gitu kehidupan yang lain gitu ya, selain kehidupan di bumi, karena secara statistik sangat sangat besar kemungkinannya gitu ya, sangat kecil kemungkinan kalau kita sendiri di alam semesta ini gitu ya. Nah, di bagian kedua kita akan bahas terkait dengan asal-usul kehidupan. Pertanyaan berikutnya adalah teman-teman, apakah hidup itu harus dari bumi gitu ya? Nah, ini percobaannya Miller dan Urey ya tahun 1952. Itu adalah ilmuwan yang berhasil mensimulasikan kondisi bumi purba ya, bumi zaman dulu di dalam lab ya, campuran gas sederhana, beberapa H2O, CH4, NH3 dan H2 diberi loncatan listrik ya, seperti petir ya. Hasilnya itu ternyata teman-teman, jadi konsepnya kan begini ya. Apakah kehidupan itu datang dari, kan kita adalah organik ya, kita kan karbon gitu ya, berbasis karbon. Apakah kehidupan yang berbasis karbon ini bisa muncul dari zat-zat yang anorganik gitu ya. Nah, percobaan dari Miller-Urey ini ternyata membuktikan bahwa materi-materi anorganik itu ternyata bisa diciptakan dari materi yang terbalik. Materi-materi yang organik itu sebenarnya bisa diciptakan dari materi-materi yang anorganik gitu ya, secara alamiah gitu ya. Nah, ini kan mensimulasikan bagaimana bumi sebelum ada makhluk hidup, bahkan makhluk hidup bersel satu gitu ya. Nah, teman-teman, percobaan ini nggak menciptakan makhluk hidup gitu ya, nggak menciptakan, ini hanya menciptakan zat organik ya, yang mana zat organik ini adalah syarat adanya kehidupan menurut kita tadi, pandangan konservatif kita bahwa makhluk itu tergantung pada karbon gitu ya. Nah, percobaan ini mendukung teori abiogenesis, menunjukkan bahwa benih kimia kehidupan itu bisa terbentuk tanpa kehadiran makhluk hidup sebelumnya. Nah, ini kira-kira gambaran ya dari bumi purba sebelum adanya makhluk bersel satu gitu ya. Nah, eksperimen ini tidak menciptakan kehidupan ya, tidak pasti ada kehidupan, tapi
memungkinkan kemungkinan terjadinya kehidupan ya, karena adanya molekul organik yang bisa diciptakan dari zat-zat anorganik tadi ya, di mana molekul organik ini adalah penyusun utama kehidupan ya. Nah, ini tidak menciptakan kehidupan, tapi menjadi petunjuk bagi kita untuk mengetahui bagaimana kehidupan awal diciptakan gitu ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, studi lain mengenai kehidupan pada lingkungan ekstrim di masa bumi primitif dilakukan pada tahun 90, ya, molekul organik itu bisa terbentuk di dasar lautan ya. Kehidupan berasal dari bumi melalui proses fisika dan kimia, dimulai dari aksi-aksi dari berbagai sumber energi untuk memuat kimia organik yang merupakan penyusun utama atau sel-sel utama gitu ya, atau blok-blok utama dari kehidupan. Ini disebut dengan hipotesis chemical origin of life gitu ya. Nah, temuan yang lain itu adalah yang terbaru itu adalah temuan pesawat atau satelit Rosetta gitu ya, yang mendeteksi adanya DMS atau dimethyl sulfida. Dia merupakan molekul organosulfur kompleks ya, pada komet, ini kometnya pakai bahasa Rusia ya, 67P lah gitu ya. Saya kurang tahu ya bahasa Rusia, saya tahunya bahasa Garut ya. Jadi Churyumov-Gerasimenko lah itulah ya. Ternyata di situ ada molekul DMS atau dimethyl sulfida. Nah, dimethyl sulfida ini teman-teman biasanya diasosiasikan dengan proses biologis di laut gitu ya, dihasilkan oleh plankton. Nah, namun temuan di komet menunjukkan bahwa dimethyl sulfida ini dapat terbentuk secara abiotik ya. Kan kalau plankton kan dari biotik ya, dia menghasilkan dimethyl sulfida. Dan ternyata di komet itu juga bisa terjadi dimethyl sulfida gitu ya di luar angkasa gitu ya. Nah, bahkan jejak dimethyl sulfida ini terdeteksi juga di awan antar bintang dekat pusat galaksi gitu ya. Implikasinya apa? Implikasi dari kehadiran dari asam amino, dimethyl sulfida, molekul organik lain di meteorit dan komet ya, itu mengindikasikan adanya dalam tanda kutip pabrik kimia kehidupan ya, yang ada di mana-mana. Nah, alam semesta ini menyediakan bahan baku yang melimpah, air, metana, karbon, amonia, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah seberapa persen kemungkinan terjadinya kehidupan dari bahan-bahan organik ini gitu ya. Jadi kan bahan-bahan anorganik, kemudian dia bisa menghasilkan bahan organik. Nah, bahan organik ini menjadi kehidupan itu kemungkinannya seberapa persen gitu ya. Nah, riset lanjutan itu masih terus diusahakan gitu ya, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan ini. Yang jelas, akhirnya asal-usul kehidupan itu tidak lagi dianggap mukjizat untuk bumi aja gitu ya, melainkan proses kimiawi yang mungkin terjadi di banyak planet-planet lain ya, asal kondisinya itu tepat gitu ya. Baik ya, mudah-mudahan belum pada ngantuk ini. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan kecerdasan ya, kan tadi pertanyaannya dua, apakah ada kehidupan di planet lain? Yang kedua adalah apakah kalau ada kehidupan di planet lain, di situ juga ada kecerdasan gitu ya, apa dia punya intelijensi juga atau enggak gitu ya. Nah, saya akan bahas yang namanya konvergensi biologis gitu ya. Nah, evolusi konvergen adalah proses di mana organisme tidak berkerabat dekat mengembangkan sifat-sifat serupa ya atau analog ya, sebagai respon adaptif dari tekanan lingkungan yang sama ya. Ini contohnya teman-teman. Teman-teman tahu ini binatang apa nih? Burung, kelelawar, dan kupu-kupu ya. Kesamaannya apa teman-teman? Bisa disebutin nggak? Bisa terbang, Pak. Ada sayapnya, Pak. Punya sayap ya. Ya. Jadi walaupun mereka bukan malaikat ya. Kalau malaikat kan tahu siapa juaranya kan ya. Nah, punya sayap. Padahal teman-teman, apakah orang tua dari mereka ini mirip? Burung, kelelawar, dan kupu-kupu beda ya. Yang satu burung-burungan, yang satu kelelawar kan mamalia ya. Tapi mereka sama-sama punya sayap gitu. Padahal mereka tidak dari keturunan evolusi yang sama gitu ya. Sama juga dengan dolphin dan shark itu hiu ya. Mereka punya bentuk yang streamline, sama-sama streamline, padahal dolphin atau lumba-lumba itu adalah mamalia, sedangkan kalau hiu itu adalah ikan-ikanan gitu ya. Sama juga dengan platypus, dengan bebek, sama-sama punya paruh, padahal mereka yang satu mamalia, yang satu bebek. Artinya, dan juga sama ya, kelelawar dan juga paus ya, itu memiliki ekolokasi kan, mereka kan tidak bisa melihat dengan jelas, tapi mereka punya ekolokasi yang sehingga bisa mengidentifikasi lingkungan di sekitarnya. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya
evolusi konvergen itu terjadi ketika spesies yang berbeda ya itu mengembangkan solusi yang serupa untuk masalah yang sama. Masalahnya itu bisa kelangkaan sumber daya, ya gimana cara mereka cari makan, cara mereka menghindari predator, cara mereka beradaptasi dari iklim yang ekstrim gitu ya. Nah, gimana dengan kecerdasan? Apakah kecerdasan juga merupakan konvergensi evolusi gitu ya? Implikasinya apa? Kalau kecerdasan juga adalah implikasi dari konvergensi evolusi, maka makhluk yang ada di planet lain tadi yang udah kita bahas di awal, itu juga kemungkinan muncul kecerdasan gitu ya. Nah, di bumi aja kecerdasan itu muncul hasil evolusi dari beberapa cabang kehidupan gitu ya. Bukan satu garis ya, contohnya gajah. Gurita itu adalah makhluk yang cukup pintar ya. Karena dia les di, jangan nyebut merek sih. Otter, dogi ya. Kemudian tupai, penguin, nah ini adalah contoh-contoh binatang-binatang yang mengembangkan kecerdasan. Padahal kan ini beda-beda semua ya, nggak semuanya mamalia. Ya, konvergensi evolusi ini atau otak kompleks itu berevolusi secara konvergen pada kelompok hewan yang berbeda. Jadi hewan-hewan yang beda orang tua evolusinya, tapi dia menghasilkan kecerdasan yang sama gitu ya, atau mirip lah, kecerdasan yang mirip gitu ya. Konvergensi evolusi ini menyiratkan jika kondisi di planet lain itu serupa ya dengan bumi, misal mendorong. Kenapa sih orang itu jadi cerdas? Teman-teman tahu nggak kenapa orang jadi cerdas? Karena kita itu dituntut untuk berprestasi, bukan ya? Dituntut untuk memecahkan masalah. Ya. Nah, mungkin di planet-planet itu juga ada masalah ya. Ada masalah yang harus diselesaikan dengan sesuatu. Nah, sesuatu ini adalah kecerdasan. Jadi kalau di kita juga muncul kecerdasan, di planet yang lain itu pun mungkin kemungkinan besar itu muncul kecerdasan. Karena itu tadi ya. Yang pertama adanya konvergensi evolusi. Yang kedua adalah tadi prinsip kesederhanaan bahwa apa yang terjadi di sini kemungkinan besar terjadi di sana gitu ya, di tempat yang jauh gitu ya. Nah, tapi bisa juga menjadi faktor keberuntungan karena untuk sampai pada kecerdasan manusia itu sebenarnya cuma spesies manusia aja gitu ya. Yang paling dekat mungkin simpanse gitu ya. Nah, ini masih spekulatif artinya. Nah, evolusi kecerdasan itu bukan kepastian, tapi bumi menunjukkan bahwa kemungkinan itu realistis, bukan keajaiban gitu ya. Artinya kecerdasan itu bisa jadi teman-teman bukan keajaiban, tapi bisa jadi itu adalah konsekuensi dari evolusi gitu ya. Nah, bagian berikutnya kita akan menjelajahi atau mengeksplorasi seberapa jauh sih kita udah mencari tetangga-tetangga kita kalau ada ya. Nah, pencarian kehidupan cerdas itu sebenarnya teman-teman secara nggak sadar sebenarnya udah kita lakukan. Teman-teman pasti di rumah punya TV ya, punya TV, apalagi TV yang TV yang masih analog, ya itu kan sudah hampir 100 tahun ya di dunia ya, di bumi gitu ya, di planet bumi. Teman-teman kalau teman-teman bayangin sinyal-sinyal elektromagnetik yang dipancarkan oleh TV dan radio yang kita siarkan gitu ya, itu udah berapa jauh teman-teman? Coba tebak berapa jauh? Kalau misalkan katakanlah TV pertama tuh 100 tahun yang lalu lah. Saya juga agak lupa ya TV pertama tahun kapan. Yang jelas dulu belum ada YouTube sih. Mungkin sekitar 100 tahun lalu ya. Nah, bayangin teman-teman. Itu kan gelombangnya gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu kan sama dengan gelombang cahaya. Cahaya itu adalah salah satu gelombang elektromagnetik. Artinya mereka kecepatannya sama. Jadi, kalau 100 tahun yang lalu itu udah kita mulai menciptakan TV dan menciptakan radio, maka sinyal dari gelombang kita ini udah jalan 100 tahun cahaya, teman-teman. Jadi, tadi kan kita juga udah bayangin ya, di dalam radius 30 tahun cahaya aja ada 3 atau 4 planet yang mungkin mirip dengan bumi. Apalagi 100 tahun cahaya gitu ya. Apalagi diameternya 100 tahun cahaya. Maka bisa jadi teman-teman, kalau ada alien ya di planet sana di jarak 100 tahun cahaya, itu punya TV, nah maka mereka sekarang sedang nonton acara-acara kita di tahun 1925 ya. Mungkin dulu acaranya Disney ya. Atau itu kartun-kartun yang belum ada warnanya tuh ya, yang belum ada suaranya. Nah, mungkin itu baru nyampe tuh di TV mereka. Nah, kayak gitu. Atau gitu ya. Nah, sinyal ini menempuh jarak 100 tahun cahaya ya, karena kecepatan gelombang radio itu sama dengan cahaya. Ya, artinya dalam radius 100 tahun cahaya itu terdapat kehidupan dengan kecerdasan. Jika terdapat kecerdasan, maka kecerdasan itu pasti udah menangkap gelombang radio dan TV yang sudah kita pancarkan sejak 100 tahun yang lalu gitu ya.
maka mereka bisa jadi mengetahui keberadaan kita dan saat ini sedang menonton siaran TV televisi kita yang dikirim 100 tahun lalu atau acara TV 100 tahun lalu ya. Saya juga nggak tahu ya 100 tahun lalu acara TV-nya apa karena belum lahir juga. Nah, tapi itu yang secara tidak sengaja gitu ya. Nah, yang secara sengaja kita juga telah mengirimkan sinyal secara sengaja itu berupa pesan radio yang diluncurkan pada tahun 1974 ya dari teleskop radio di Puerto Rico ya. Nah, sinyal ini ditembakkan ke sebuah klaster bintang yang jaraknya 27.000 tahun cahaya. Artinya, nyampainya masih 27.000 tahun lagi ke klaster bintang itu. Kalau teman-teman mau nungguin jawabannya apa gitu ya, nggak tahu di read doang, tapi ya, kalau mereka ngebalas misalkan ya tungguin 27.000 tahun lagi baru nyampe ke sana, kemudian nanti 27.000 tahun lagi nyampe lagi ke sini. Jadi teman-teman tungguin 54.000 tahun lagi, mungkin jawabannya udah ada gitu ya. Mungkin nanti saya pun mau nungguin. Nah, secara sengaja juga kita udah meluncurkan Pioneer 10 ya. Bentuk komunikasi lain. Nah, Pioneer 10 ini membawa sebuah plakat ya. Plakat ini aduh ini mohon maaf ya, ini Pak Irfan agak ada pornografi sedikit. Menunjukkan ke makhluk pintar kalau ada di dunia sana ya, bahwa ini nih ada di jarak ini ada sebuah bintang yang namanya matahari, kemudian di planet ketiga ini ada rumah kita gitu ya. Nah, di rumah kita ini mungkin ada komplek Logoksari Asri gitu ya dan lain-lain. Nah, ini dikirimkan ke luar angkasa, kemudian jika ada nanti ditemukan, ibaratnya itu kalau kita terdampar di pulau gitu ya, di sebuah pantai, kita masukin peta, kemudian kita lempar botolnya itu ke laut gitu ya, siapa tahu nanti dilihat sama orang, nanti orangnya bakal mendatangi kita. Nah, ini kita undangan ya. Sebenarnya di belakangnya itu ada tulisan lagi, tidak akan seru tanpa kehadiranmu gitu ya. Undangan untuk planet-planet itu untuk mengetahui adanya manusia bumi gitu ya. Nah, luar angkasa ini menerima plakat ini akan mengetahui kapan dan di mana kita berada ya. Jika peradaban yang memiliki teknologi dalam radius 500 tahun cahaya atau 10% dari bintang yang berada pada radius 40.000 tahun cahaya, itu seharusnya udah dapat mendeteksi ya keberadaan mereka atau bisa jadi kenapa nggak ada karena mereka tidak mentransmisikan gelombang elektromagnetik atau mungkin belum nyampe gitu ya. Kemudian usaha terakhir atau frekuensinya berbeda ya, atau komunikasinya tidak menggunakan elektromagnetik, mungkin dengan telepati gitu ya, karena kita juga nggak tahu makhluk di luar sana komunikasinya dengan apa. Yang jelas sih nggak ada WhatsApp kayaknya ya, mereka pakainya ini BlackBerry kayaknya. Nah, ini mengundang kita ke pertanyaan selanjutnya ya, kenapa kita belum menerima kabar dari makhluk ekstraterestrial ya. Apakah teman-teman sinyalnya itu nggak nyampe, atau yang kedua di-read doang. Nah, mungkin nanti saya pun bisa bicara ya, apa rasanya WhatsApp kita tuh di-read doang gitu ya. Sama Putri juga mungkin pernah merasakan gitu ya, rasanya di-read. Oh iya Putri, pernah ya di-read doang ya Putri ya. Nah, hingga saat ini kita semua sepakat bahwa belum ada ya kendaraan atau pesawat dari makhluk ekstraterestrial yang nyampe ke bumi ya. Pandangan-pandangan terkait dengan UFO dan lain-lain, itu kebanyakan adalah salah pandang ya. Salah pandang itu artinya kita salah mengidentifikasi dari sesuatu gitu ya. Mungkin itu adalah pesawat atau balon udara, mungkin itu adalah pesawat militer dan lain-lain. Yang jelas belum ada kesepakatan di antara ilmuwan bahwa ada makhluk ekstraterestrial yang nyampe ke bumi gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu saintis itu memikirkan mengenai hal ini yang namanya adalah Enrico Fermi ya, yang merupakan fisikawan penemu reaktor nuklir. Nah, Fermi percaya jika ada kehidupan di luar tata surya, di alam semesta, ia juga percaya bahwa kehidupan tersebut berevolusi sehingga memiliki kecerdasan dan teknologi. Namun ini masuk ke paradoks Fermi. Paradoks itu dua kalimat yang saling bertentangan gitu ya, tapi dua-duanya benar gitu ya. Tadi satu, alien itu banyak, makhluk ekstraterestrial itu harusnya dalam tanda kutip banyak dari semua perhitungan dan tadi pandangan saintifik ya, dari segi biologinya, dari segi fisikanya, dari segi statistiknya, maka harusnya alien itu banyak. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita belum dibalas nih WhatsApp-nya nih? Kenapa emailnya belum dibalas nih? Apakah mereka malas gitu? Dari manusia nggak asik gitu. Apakah seperti itu ya? Atau kayak gimana nih? Nah, itu dinyatakan oleh Fermi ya. Itu disebut dengan paradoks Fermi. Jika makhluk ekstraterestrial itu banyak, kenapa kita bisa belum ngobrol nih sama satupun gitu ya.
Nah, ada 3 alasan ya kenapa kehidupan ekstraterestrial itu belum mengunjungi kita ya. Yang pertama adalah mungkin perjalanan antar galaksi atau perjalanan interstellar itu tidak mungkin. Kenapa? Ini berkaitan dengan energinya harus berapa gitu ya, kecepatannya harus berapa, kemudian waktunya harus berapa ya. Kan manusia terbatas ya. Kalau kita ngomongin manusia, maka hidupnya terbatas gitu. Mungkin kita rata-rata nggak nyampe 100 tahun usianya ya untuk sampai ke planet yang jaraknya begitu jauh. Gimana cara supaya kita bisa nyampe gitu ya. Yang kedua, perjalanan interstellar ini dianggap tidak layak ya, mengingat besarnya usaha yang dilakukan dengan biayanya gitu teman-teman. Coba biaya untuk bikin pesawat luar angkasa pasti lebih dari biaya untuk ini motor Beat ya. Kalau motor Beat mah direparasi atau di modif mungkin butuh 15 juta cukup ya. Jadi ada knalpotnya yang berisik gitu ya. Nah, kalau kapal luar angkasa mah mahal banget ya. Kita patungan juga ini berapa orang nih? 36 orang patungan juga belum tentu ya. Kan sejuta patungan gitu ya, belum tentu. Nah, pertanyaannya adalah apakah biaya itu worth it untuk mencari kehidupan di luar angkasa gitu ya. Yang ketiga adalah peradaban yang memiliki teknologi tersebut mungkin tidak bertahan cukup lama hingga mampu melakukan perjalanan interstellar. Sama seperti kita kan belum mampu ya melakukan perjalanan antar galaksi ya. Bisa jadi. Nah, ini kan kita kayaknya nih nggak tahu, mungkin dalam waktu berapa puluh tahun, ratus tahun, ribu tahun mungkin kita keburu punah manusia. Sebelum bisa bikin perjalanan interstellar kitanya keburu punah. Mungkin seperti itu ya. Nah, yang ketiga ini disebut dengan hipotesis short lifetime ya, atau short lifetime hipotesis ya. Ini diajukan oleh astrofisikawan Sebastian von Hörner 1961 ya. Begitu suatu spesies itu mencapai kemampuan teknologis, ia juga memiliki kapasitas untuk menghancurkan diri ya. Misalkan dengan perang nuklir, perubahan iklim ya, seperti yang agak baru-baru ini ya, isu terkait dengan Raja Ampat mungkin ya. Nah, manusia itu atau makhluk itu ketika dia punya kecerdasan, dia itu punya kecenderungan untuk menghancurkan dirinya sendiri gitu ya. Ini adalah hipotesisnya dari von Horner gitu ya. Contohnya adalah yang gampang adalah nuklir ya gitu ya. Kita kan manusia nih tempatnya cuma segede bumi aja tempat hidup kita, tapi kita malah berlomba-lomba bikin bom nuklir gitu ya. Nah, ini juga nggak tahu, kita tuh kadang-kadang pinter tapi pinter-pinter kurang pinter gitu ya. Ini kan adalah hal-hal yang jadi manusia ini dengan kemajuan teknologi menciptakan teknologi yang mengancam manusia itu sendiri. Nah, mungkin itu juga terjadi pada makhluk-makhluk dengan kecerdasan lain gitu ya. Nah, ia memperkirakan umur peradaban maju hanya 6.000 atau 10.000 tahun saja sebelum mundur atau punah gitu ya. Nah, angka ini spekulatif ya, sebenarnya agak spekulatif, tapi juga cukup memberikan gambaran dibandingkan dengan usia galaksi 10 pangkat 10 tahun gitu ya. 6.000 kan atau 10.000 kan cuma 10 pangkat 4. Kalau usia galaksi itu 10 pangkat 10. Jadi usia galaksi itu terlalu lama dibandingkan dengan usia peradaban. Peradaban itu cuma 10.000 tahun aja katanya Horner untuk jadi maju dan kemudian memunahkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, konsekuensinya jika peradaban cerdas itu muncul banyak tapi umurnya pendek itu dalam tanda kutip dibandingkan dengan tadi jarak antar galaksi ya, usianya pendek dibandingkan jarak antar galaksi, ya kemungkinan terjadinya overlap atau terjadinya pertemuan antar dua peradaban itu sangat kecil kemungkinannya. Ya itu tadi, karena usianya itu terlalu kecil dibandingkan dengan jarak antar galaksinya yang terlalu jauh dan umur galaksi yang terlalu lama gitu ya. Nah, motif dari kecerdasan untuk saling menghancurkan itu adalah persaingan supremasi, kemudian hidup, menimbulkan perang atau kejemudan yang akhirnya mematikan peradaban itu sendiri. Ya, kita aja gitu ya, manusia ya, yang udah berapa ribu tahun hidup, sampai sekarang perang belum selesai ya, teman-teman. Jadi hari ini kita masih merusak alam, hari ini kita juga masih perang gitu ya. Padahal kita tahu bahwa perusakan alam dan perang ini akan bikin punah kita sendiri gitu ya. Nah, tapi tetap kita lakukan walaupun kita ini adalah makhluk yang cerdas gitu. Nah, ini juga yang diungkapkan oleh Horner gitu. Mungkin kehidupan di planet lain pun seperti itu sehingga tidak sempat untuk silaturahmi gitu ya. Padahal lebaran udah berapa kali gitu ya. Selama 10.000 tahun itu kan berarti udah 20.000 kali lebaran ya. 10.000 Idul Fitri, 10.000 Idul Adha tuh. Tapi nggak sempat silaturahmi gitu ya. Kenapa? Karena mungkin keburu meninggoy gitu ya. Nah, galaksi kita
Nah, mari kita hitung-hitungan sederhana ya. Galaksi kita itu 13 miliar tahun usianya ya. Lebih tua dari kakek kita ya. Nah, sedangkan matahari itu berusia 5 miliar tahun. Artinya, sebelum matahari kita itu mungkin ada banyak bintang yang terbentuk dan yang udah mati. Dan setelah matahari pun bisa jadi ada bintang baru lagi ya. Jika terdapat peradaban yang punya teknologi, maka kebanyakan dari mereka mungkin udah ada lama gitu ya. Nah, mari kita bikin perhitungan yang konkret ya. Misalkan kita mengasumsikan ada 1000 peradaban di galaksi kita ya, di galaksi kita selama 13 miliar tahun. Berarti kira-kira kalau di rata-rata peradaban itu datangnya setiap berapa tahun sekali, teman-teman? Kalau usianya 13 miliar, sedangkan peradaban yang muncul di galaksi kita, katakanlah ini kan angka yang banyak ya, 1000 peradaban. Berarti berapa kali? Berapa tahun sekali? Ya tinggal 13 miliar dibagi 1000. Jadi berapa tahun, teman-teman? 13 juta ya. Jika 1000 peradaban itu muncul dalam 13 miliar tahun, maka kemungkinan hanya satu peradaban itu muncul setiap 13 juta tahun sekali. Manusia sekarang berapa tahun, teman-teman? Mungkin 5.000, 10.000 ya. Belum sampai 13 juta, tapi kita udah, kayaknya sih udah tanda-tanda mau rusak ya, hidup kita gitu ya. Makanya udah mulai harus divasektomi itu ya. Dibatasi hidupnya, kemudian sudah, artinya ya benar kata Thanos ya, mungkin setengahnya harus dihilangkan, tapi enggak juga ya. Kalau setengah dihilangkan maka pekerja juga hilang, maka ekonomi nggak berkembang. Itu Thanos salah juga, Thanos nggak belajar makroekonomi. Oke, balik lagi, 13 juta tahun teman-teman. 13 juta tahun itu adalah jarak antar satu peradaban dengan peradaban yang lainnya. Kalaupun ada peradaban selain di bumi gitu ya, maka itu udah selesai 13 juta tahun lalu, karena peradaban itu waktunya tadi cuma 10.000 tahunan. Sedangkan jarak antara waktu peradaban itu 13 juta tahun. Jadi mungkin kita nggak akan pernah ketemu dengan peradaban yang lain. Tetapi tidak berarti bahwa peradaban itu tidak ada sebelum kita maupun setelah kita gitu. Itu kita bicara hanya di galaksi kita aja gitu ya. Artinya peradaban tersebut muncul 13 juta tahun yang lalu atau 13 juta tahun yang akan datang ya. Kecuali apabila ada sebuah peradaban yang dapat bertahan lama ya. Tapi masalahnya kayaknya sih short lifetime hypothesis ini benar, karena sedikit sekali gitu ya peradaban di alam semesta ini yang dapat bertahan lama gitu ya. Kalaupun ada, mereka mungkin sudah punah. Kalau kita lihat bumi kita sendiri ya kita juga dalam tanda kutip sedang merusak diri kita sendiri ya. Semua usaha-usaha teknologi yang kita ciptakan itu selalu berkaitan dengan kepentingan negara ya, dengan kepentingan militeristik gitu ya. Kalau teman-teman tahu, internet juga awalnya diciptakan dari mana, teman-teman? Dari kepentingan militer Amerika ya. Artinya nuklir sama juga. Bom nuklir itu pertama diciptakan dari kepentingan Amerika ya. Kepentingan militer gitu ya, kepentingan perang gitu ya. Jadi teman-teman bisa pahami bahwa semua kemajuan teknologi itu kebanyakan itu diciptakan untuk kebutuhan perang. Perang itu apa sih? Perang itu kan menghilangkan manusia lain ya dari planet kita gitu ya. Jadi kalau melihat majunya peradaban kita juga, ya kita juga bisa melihat bahwa kita juga sedang merusak diri kita sendiri gitu ya. Manusia itu sedang berusaha untuk menghancurkan dirinya sendiri sebetulnya dengan semua usaha-usaha teknologi kali ini gitu ya. Masa perang yang sekarang lebih parah lagi ya, bukan hanya mengancam manusia aja. Kalau dulu teman-teman zaman 1000 tahun lalu ya, perang itu kan pakai pedang, pakai tombak, panah, ketapel mungkin ya, sama ya itu kan yang dibunuh manusia gitu ya. Nah kalau zaman sekarang kan nuklir, yang dibunuh adalah semua ekologi gitu ya, semua lingkungan gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah masalah overpopulasi ya. Di 2050 manusia itu diperkirakan itu 9 miliar ya. Saat ini manusia itu udah mengubah 45% perubahan darat di planet bumi ya, permukaan darat planet bumi. Kita itu udah merusak sungai-sungai, merusak keseimbangan kimiawi udara, overeksploitasi alam gitu ya. 66% perikanan laut punah ya, dan hampir punah sejak manusia ada gitu ya. Sejak manusia ada juga laju kepunahan spesies itu 1000 kali. Jadi sebelum ada manusia teman-teman, katakanlah laju kepunahan spesies itu katakanlah 100 tahun gitu, atau mungkin terlalu pendek 1000 tahun gitu ya. Nah sejak ada manusia itu jadi 1000 kali lebih cepat gitu kepunahan spesies itu. Jadi udah banyak spesies yang udah kita hilangkan dari planet bumi ini gitu ya. Artinya ya itu tadi, bahwa pemikiran yang ke sebuah spesies yang cerdas itu cenderung menghancurkan dirinya sendiri dan lingkungannya gitu ya. Nah 25% sejak ada manusia burung itu udah punah,
dan karbon dioksida di atmosfer itu meningkat 34% lebih cepat daripada 450.000 tahun terakhir ya. Dengan berbagai faktor tersebut, menurut teman-teman kita bisa bertahan hidup 13 juta tahun nggak untuk melihat peradaban berikutnya gitu ya? Kayaknya sih enggak ya. Mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi kita memunahkan diri kita sendiri gitu ya, mungkin gitu ya, dalam tanda kutip. Karena kita harus nunggu tadi 13 juta tahun untuk muncul peradaban baru lagi gitu ya. Nah, kesimpulannya teman-teman dari semua diskusi ini bahwa apakah kita sendirian itu pertanyaan yang sudah memacu ya atau memicu rasa ingin tahu manusia itu sejak lama. Kemudian prinsip Copernicus dan riset planet Layak-Huni itu menunjukkan bahwa kemungkinan ada banyak nih dunia-dunia atau planet-planet yang mendukung adanya kehidupan ya, termasuk dari penemuannya Miller dan Urey dan penemuan molekul organik di luar bumi gitu ya, menegaskan bahwa bahan dasar kehidupan itu ada di mana-mana gitu ya. Nah, evolusi konvergen itu mendukung ide bahwa kecerdasan itu bisa muncul di banyak tempat ya. Tapi faktor lingkungan, keberuntungan, dan umur peradaban itu menjadi kunci. Apakah kita bisa saling mengunjungi satu sama lain gitu ya. Ada lagi paradoks Fermi gitu ya. Paradoks Fermi masih ingat nggak dari teman-teman apa? Bahwa kehidupan itu banyak, tapi kenapa kita tidak saling melihat satu sama lain gitu ya. Nah, itu karena jawabannya adalah dari hipotesis short lifetime hipotesis itu ya. Nah, menantang kita untuk berpikir realistis tentang keberadaan makhluk cerdas dan kemampuan kita mendeteksinya. Jadi, secara statistik itu pasti ada, secara statistik ya, bukan teman-teman ya, bukan secara empiris. Karena secara empiris belum ada. Secara empiris itu secara pandangan indera itu belum ada. Tapi secara statistik, secara kemungkinan harusnya ada gitu ya. Tapi kemampuan kita untuk mendeteksinya itu sangat lemah gitu ya. Karena itu tadi ya, usia, kita ngomongin usia dan ngomongin jarak ya. Tantangan terbesar kita kalau dipikir-pikir teman-teman, dengan tadi ada short lifetime hypothesis itu bukan hanya tentang bagaimana kita mencari kehidupan di luar angkasa, tapi juga mempertahankan kehidupan kita sendiri. Supaya nggak punah nih bagaimana nih, sebenarnya itu adalah pertanyaan yang lebih kita harus pertimbangkan sebetulnya ya, atau bukan harus lebih dipertimbangkan, atau salah satu yang penting untuk dipertimbangkan. Nah, mungkin teman-teman juga bisa bilang ya kayak Elon Musk ya, Elon Musk daripada capek-capek nih mengkolonisasi Mars, mending kita gimana sih merecovery kehidupan di planet bumi dulu gitu ya. Itu teman-teman mungkin yang bisa disampaikan, mungkin sejam pas ya Pak Irfan ya. Mudah-mudahan memicu rasa ingin tahu ya, dan juga rasa kepedulian teman-teman ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada Bapak Reja atas pemaparan materi yang sangat menarik, membuka wawasan dan tentunya menggugah rasa ingin tahu kita semua. Untuk sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom komentar atau juga bisa langsung angkat tangan, sebutkan nama dan berikan pertanyaan. Ini sudah ada yang raise hand. Justisia, boleh. Oke, mungkin izin memperkenalkan diri ya Bapak. Nama saya Bentar. Ini namanya keadilan ya, justice. Iya Bapak. Nama saya Justisia dari Pendidikan Fisika semester 4. Bapak, Justi tuh penasaran, kan kayak kalau misalnya di film-film tuh kayak digambarin tuh kalau misalnya apa sih alien kayak gitu tuh atau makhluk luar angkasa tuh kayak sebuah makhluk yang peradabannya itu atau kecerdasannya itu lebih daripada kita yang ada di bumi gitu. Nah, ada gak sih kemungkinan kalau sebenarnya mereka tuh udah ngirim sinyal ke kita, cuman kitanya tuh nggak nangkep gitu Bapak? Ya, ini langsung dijawab apa gimana, Rahma? Langsung aja mungkin ya. Iya, Bapak mau langsung aja. Oke, baik. Baik, terima kasih Teh Justice ya. Justice League. Justice ya. Nah,
kemungkinan bahwa mereka jadi satu ya, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik ya dari Teh Justicia terkait dengan kalau di film-film itu kalau ada alien tuh ditunjukkan peradabannya lebih tinggi dari manusia, dan itu sangat logis teman-teman. Kenapa? Karena perjalanan interstellar itu membutuhkan teknologi yang tinggi ya. Kalau kita aja dengan teknologi yang kita miliki sekarang itu kita belum bisa ke luar dari tata surya teman-teman. Kalau astronot ya manusianya gitu ya, manusia kan belum keluar dari tata surya ya, kita masih jogging-jogging aja keliling komplek gitu. Keluar komplek belum tentu ya, belum bisa gitu ya, karena nggak punya tiket Transjakarta gitu. Nah jadi kita aja cuman keliling-keliling di komplek kita aja gitu ya, di tata surya kita aja gitu ya. Paling jauh kita manusia kan ke bulan, dan bulan itu sangat dekat teman-teman dibandingkan dengan planet-planet lain di tata surya, apalagi di luar tata surya gitu ya. Bulan itu sangat dekat sebenarnya. Jadi kenapa mereka selalu digambarkan lebih peradabannya lebih tinggi gitu ya? Karena secara logis mereka itu membutuhkan teknologi yang tinggi untuk sampai ke sini gitu ya. Kalau mereka sampai ke sini, nah itu pasti teknologinya lebih tinggi dari kita gitu ya. Kalau kita yang sampai duluan ke sana, berarti teknologi kita lebih tinggi dari mereka ya. Mungkin teman-teman juga tahu film yang namanya Avatar, pernah lihat nggak teman-teman? Itu kan teknologi kita digambarkan lebih tinggi dari mereka, makanya kita yang ke sana gitu ya. Kalau ada alien yang ke sini, artinya teknologi mereka digambarkan lebih sini. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan pertanyaan Teh Justice tadi, mungkin nggak mereka mengirimkan sinyal tapi kita nggak tahu? Mungkin teman-teman, kan belum tentu tadi, belum tentu mereka teknologi yang berkembang itu belum tentu menggunakan teknologi yang sama dengan kita ya. Jangankan gitu, apakah matematika di Indonesia atau matematika di planet bumi itu sama dengan matematika di planet Krypton gitu ya? Kalau ada planet Krypton, belum tentu sama gitu ya. Sainsnya aja belum tentu sama. Kalau di bumi itu F sama dengan MA, di sana belum tentu F sama dengan MA, teman-teman. Tergantung kan fisikanya bisa sangat berbeda sekali, teman-teman. Nah, kimianya bisa berbeda sekali, bahkan teknologinya pun bisa berbeda sekali. Nah, oleh karena itu, maka ya bisa jadi mereka juga mengirimkan sesuatu yang nggak bisa kita tangkap, karena kita nangkapnya adalah gelombang elektromagnetik itu tadi ya, dan teknologinya kita belum tahu untuk sampai menangkap dari sinyal itu gitu. Mungkin dia udah balas WhatsApp kita tapi kita nggak punya kuota untuk balas dia gitu, atau untuk dapat misalnya dia. Mungkin kayak gitu ya. Jadi itu bisa jadi ya kemungkinannya, kayak Justice. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Untuk penanya selanjutnya itu Kang Ripal. Boleh Kang Ripal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Mengapa banyak ilmuwan-ilmuwan yang tertarik meneliti kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi, Pak? Dan apakah ada teknologi yang dapat mendeteksi kehidupan di luar angkasa? Mungkin itu, Bapak, pertanyaannya. Oke, baik. Ya, mengapa ilmuwan tertarik untuk ya intinya mungkin Kang Rival ingin nanya ya, ngapain sih ilmuwan cari-cari yang nggak ada gitu ya, padahal permasalahan di bumi aja udah banyak gitu ya. Nah ini berkaitan dengan bagaimana kita untuk selalu mencari tahu ya teman-teman. Tadi kan udah diceritakan ya bahwa pertanyaan terkait ada nggak sih makhluk hidup di luar angkasa itu udah sejak ribuan tahun lalu gitu ya. Sejak zaman Yunani kuno pun kita sudah mempertanyakan apakah kita itu sendirian di dunia. Nah jika terdapat gitu ya makhluk hidup di luar dunia atau di luar bumi kita, itu maka implikasinya akan sangat banyak teman-teman, dan terutama bakal akan menyangkut dengan hal-hal yang sifatnya kontroversi ya, seperti misalkan agama atau lain gitu ya. Misalkan gini, paling sederhana, kalau ada alien harus sholat Jumat atau enggak gitu. Nah kan itu juga nanti jadi pertanyaan lagi banyak teman-teman ya, terkait dengan bagaimana mengelola energi, bagaimana hukum itu kan terkait dengan filsafat hukum juga terkait dengan bagaimana peradaban telah ada sejak ribuan tahun ini. Nah kalau kita mengetahui peradaban yang lain, mungkin hukum juga harus diinterpretasikan dengan lain gitu ya. Contohnya dengan halal dan haram, apakah kepiting luar angkasa itu halal gitu. Nah nanti bakal banyak teman-teman yang akan berubah di struktur kehidupan masyarakat, dan itu selalu ilmuwan itu selalu ingin tahu ya, seperti itu, selalu ingin menggedor batas-batas dari pengetahuan manusia. Mungkin itu ya. Yang kedua, apakah ada teknologi? Ada teknologinya, ya sebatas yang kita tahu aja. Jadi kayak tadi, misalkan kita menerimanya ya gelombang elektromagnetik, padahal
belum tentu si kehidupan luar angkasa itu menggunakan gelombang elektromagnetik juga gitu. Jadi ada, tapi terbatas untuk hal-hal yang kita tahu di planet kita aja gitu ya, atau di bumi aja gitu. Bumi saha nyata apal gitu nya. Buminya ya bumi kita aja gitu. Belum tentu di planet itu menggunakan teknologi yang sama. Permasalahannya itu ya, Kang Rival. Jadi ada, tapi belum tentu mereka itu menggunakan teknologi yang sama sehingga nggak ketemu gitu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Bapak maaf, ini untuk pertanyaannya mau berapa pertanyaan? Silakan berapa? Ikut panitia aja saya. Ini ada 3 orang lagi, Bapak mau semuanya? Atau Boleh. baik. Sekarang untuk Kang Saiful Hidayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat karena rajin minum susu ya. Nah, bagi dong Pak. Langsung saja ke pertanyaan karena saya tertarik. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa bukti statistiknya, namun masih penasaran mengenai bukti-bukti yang sudah pernah dibahas, misalkan UFO kan pernah terlihat kan itu salah satu makhluk luar angkasa, bukan pernah terlihat, apakah benar bukti-bukti tersebut ada gitu secara ilmiah gitu Pak, bisa dijelaskan maksudnya gitu, bisa Oke, dipahami Pak pertanyaannya? kurang lebih. Ya, Kurangnya banyak, lebihin lebihnya aja dikit. Pak. Oke, baik. Terima kasih Kang Saiful ya. Sekarang mah udah SPD kali ya, kan udah lulus ya. Ya alhamdulillah OTW GR Pak. Alhamdulillah. Profesional berarti ya. Baik, tadi pertanyaannya apa lupa. Apakah bukti empirisnya ada gitu ya. Nah, bukti empirisnya sebenarnya kesepakatan ilmuwan secara umum itu belum ada ya. Walaupun kalau dari desas-desus gitu ya, seperti yang terbaru email-emailnya Hillary Clinton dengan Tom DeLonge misalkan ya, itu dia vokalis dari Blink-182. Kalau ada yang tahu ya, itu ada email-emailan terkait dengan keberadaan bukti-bukti bahwa militer Amerika Serikat itu memiliki beberapa teknologi alien. Nah, tapi berita-berita seperti itu belum masuk ke ranah ilmiah, teman-teman ya. Jadi ini masih perdebatan, belum masuk ke ranah ilmiah. Untuk sementara kesepakatan para ilmuwan adalah belum ada secara empiris penemuan bahwa makhluk luar angkasa itu secara empiris ada, gitu ya. Gitu teman-teman. Yang ingin saya jelaskan juga bahwa terkait dengan keberadaan alien ini sebenarnya teman-teman itu juga agak tricky ya. Tricky itu dalam arti kita itu tidak bisa membahasnya dalam full 100% dalam bahasan sains ya, walaupun judul dari webinarnya adalah dari sudut pandang sains. Tapi sebenarnya yang banyak kita bahas dari tadi adalah filsafat sains ya yang dibahas. Kenapa? Karena syarat dari sains itu ada, itu adalah hipotesa gitu ya, adanya hipotesa, dan hipotesa itu adalah dugaan sementara yang bisa dibuktikan salah. Sedangkan keberadaan alien ini nggak bisa dibuktikan salah, teman-teman. Ya, kalau kita bicara keberadaan atom, mungkin nggak? Itu hipotesa nggak? Itu hipotesa gitu. Atau gini, kalau kita punya hipotesa atom adalah zat terkecil di dunia, itu hipotesa bukan? Itu hipotesa. Kenapa? Karena kita bisa buktikan bahwa hipotesa tersebut salah. Kalau ditemukan zat yang lebih kecil dari atom, maka hipotesanya salah. Maka itu adalah cakupan dari sains ya. Kan dan ternyata memang benar kan, ada yang lebih kecil dari atom, yaitu proton, elektron, dan seterusnya. Artinya hipotesa itu bisa dibuktikan salah. Nah, tapi keberadaan alien itu tidak bisa dibuktikan salah, teman-teman. Tidak bisa dibuktikan salah. Kenapa tidak bisa dibuktikan salah? Dibuktikan benar bisa nggak? Bisa. Ya tunjukin aja aliennya, tinggal diajak masuk ke Google Meet sekarang gitu ya. Perkenalkan diri. Punten, saya alien dari planet Namek gitu ya. Nama saya Piccolo gitu ya. Mungkin ya. Itu bisa dibuktikan benar. Tapi kalau dibuktikan salah nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Gimana cara membuktikan bahwa di seluruh alam semesta ini nggak ada kehidupan? Ya, artinya mudah-mudahan mampu dipahami ya. Ini saya menyederhanakan gitu ya. Artinya
perbincangan terkait dengan kehidupan alien atau luar angkasa ini sebenarnya tidak bisa 100% dibahas secara saintifik, ya. Tidak bisa 100% ilmiah dan belum ada bukti-bukti empirisnya gitu. Kurang lebih Kang Saiful ya. Jadi yang bisa kita gunakan adalah logika dan filsafat saintifiknya. Gitu, Kang Saiful, bisa mudah-mudahan tambah pusing ya. Tambah penasaran, Pak. Ya, alhamdulillah itu sih ininya memang tujuannya. Jadi Ya, kalau terima sementara kasih Pak atas bukti empirisnya mah belum ada ya yang diakui oleh ilmu pengetahuan dan diakui oleh ilmuwan itu belum ada ya. Baik, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penanya selanjutnya, boleh Kang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Kang Rian. Nama saya Rian dari Muhammad Rian dari semester 4, izin bertanya. Ya, izin menjawab. Tadi kan Bapak membahas tentang kehidupan ekstraterestrial dan juga evaluasi tentang kecerdasannya. Yang ingin Rian tanyakan itu, jika saja bahwa ada kehidupan di luar sana, apakah manusia itu maaf Pak. Santai. Jadi manusia itu peradaban yang keberapa? Jika saja tidak ada sinyal-sinyal atau bukti-bukti dari kehidupan luar sana, bisa saja manusia itu berarti kehidupan yang pertama di alam semesta ini. Tapi kan kita masih belum punya bukti. Jika saja ada kehidupan di luar sana, jadi kan bisa saja kan manusia itu nggak tentu peradabannya ke berapa. Jadi apakah ini tuh jadi manusia itu peradaban yang keberapa sih Pak? Oke, baik. Jawabannya nggak tahu ya, Kang Rian. Karena memang tadi ya, stance kita atau kedudukan kita adalah secara logika harusnya ada, tapi kita belum ada bukti ya. Baik itu yang terjadi hari ini, maksudnya makhluk-makhluk yang ada hari ini, atau makhluk-makhluk yang sebelumnya, atau yang akan datang ya. Jadi kalau ngomongin urutan ya belum tahu gitu ya. Karena yang jangankan ngomongin urutan ya teman-teman ya. Ngomongin yang hari ini aja, jangankan ngomongin yang masa lampau. Ngomongin yang hari ini aja kita belum ada bukti gitu ya. Belum ada bukti kita ketemu. Tapi secara logika tadi harusnya ada gitu ya, karena ukuran alam semesta yang terlalu luas gitu ya, dan jumlahnya planet yang terlalu banyak gitu ya, maka secara logika harusnya ada. Tapi kalau buktinya nggak ada gitu ya, jadi secara logika harusnya ada, tapi buktinya belum ketemu. Kenapa buktinya belum ketemu? Karena kita sangat terbatas gitu ya, karena kemampuan kita yang sangat terbatas ya, bukan berarti nggak ada itu karena nggak ada gitu ya, tapi nggak ada itu karena kitanya belum tahu, karena teknologi kita sangat terbatas dan alam semesta terlalu luas kayak gitu ya. Jadi kalau untuk berapanya ya belum tahu. Bisa jadi kita yang pertama, bisa jadi kita yang terakhir, bisa jadi kita satu-satunya, tapi juga bisa jadi kita nggak satu-satunya, bisa jadi juga kita yang keberapa gitu ya. Jadi jawabannya nggak ada yang bisa dikonfirmasi sampai saat ini ya, Kang Rian. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan terakhir ada dari Kang Agung ya Bapak. Untuk pertanyaannya, Assalamualaikum Bapak, apakah bisa manusia membuat alat portal seperti wormhole? Tapi wormhole itu adalah sebuah teori sahaja. Apakah wormhole juga aman digunakan untuk bepergian seperti di film-film? Sekian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Mungkin di sini ada Kang Iqbal ya. Kang Iqbal ini sebenarnya bisa menjawab ya, karena beliau cukup mendalami nih. Nah, tapi teman-teman, wormhole itu atau kalau bahasa Garutnya mah lubang cacing ya, itu sebetulnya baru secara teoritik ya, secara teoritik
ada gitu ya, di mana itu berkaitan dengan pemahaman kita terkait dengan alam semesta ya, bahwa alam semesta ini bukan 3 dimensi teman-teman. Ya, alam semesta ini bisa dilipat gitu ya, sehingga kalau ada wormhole itu ya syarat-syaratnya tadi salah satunya adalah ada objek yang cukup masif dan seterusnya gitu ya. Itu secara teoritis bisa dibuat secara teoritis, tapi secara praktis sepertinya untuk teknologi yang sekarang kita manusia kayaknya belum ya. Jadi belum. Kalau aman atau enggaknya juga karena belum. Jadi nggak tahu juga ya kalau 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 sekarang kita bilang gitu ya, apakah itu aman atau enggak ya sebenarnya belum tahu karena secara praktis belum bisa dibuat ya, karena syarat-syaratnya cukup susah gitu untuk membuat lubang cacing itu yang menghubungkan titik antar titik di alam semesta gitu ya. Kan sudah ada tuh di Tasik langsung ke Mekah nyampe itu. Oh iya benar. Iya, umroh ini ya, umroh ilegal tapi kan kita mah. Gimana Teh Rahma? Baik ya, terima kasih kepada yang sudah bertanya, juga Bapak Reja yang sudah menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan ini. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara Fisik Sharing kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Reja Ruhbani Amarullah atas ilmu dan perspektif yang sangat bermanfaat ini. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif dan antusias dalam mengikuti acara ini. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan kita, tidak hanya soal luar angkasa, tapi juga tentang bagaimana sains bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan. Saya tutup acara Fisik Sharing kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Foto bersama dulu mungkin ya. Boleh Bapak. Ya Pak Reza, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Irfan. Ya. Nah, Terima kasih udah diundang nih di Uniga nih, silaturahmi nih, kawan-kawan lama semua. Ini juga ada Kang Iqbal, siapa tadi? Zikri nih. Iya. Ya, Pak. Ada Bu Cika juga nih. Oh ada Bu Siska. Ada Iya hadir. Kumpul nih. Boleh mungkin kalau memungkinkan open cam ya. Kalau bisa luring sebetulnya lebih menarik ya. Iya, ini kapan-kapan lah luring. Egi sehat Egi? Wah, sangat gendutan Egi ya. Lulus mah beda, jadi gendut. Apple Pak tambah kasep mah. Apple. Ya tentu dong. Pak Irfan sehat Pak Irfan. Alhamdulillah. Itu bari nyate-nya. Nah, ini bari nyate. Ada yang nge-screenshot ini teh? Wah. Oke lah, saya screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Begitu Pak Reja, ada yang mau disampaikan mungkin ke yang lain ini? Oh ya, baik. Terima kasih teman-teman dari Hima Viga ya, Uniga.
dan juga alumni dan teman-teman dosen. Ini ada Bu Resti, Bu Anti, tadi ada ya. Kemudian teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih atas undangannya dan cukup menarik ya buat saya sih sebenarnya. Menarik pembicaraan terkait dengan makhluk ekstraterestrial ini. Semoga dapat bertemu di offline ya, di acara-acara yang offline. Terima kasih Pak Irfan atas undangannya. Ya, sama-sama Pak Reza ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul, bertemu kembali secara langsung lah ya di Uniga atau mungkin kita main ke UIN Jakarta ya. Siap. Oke. Open lab lah, open lab. Kang Zikri siap ya, open lab. Oke lah, nanti next dibanding ke UIN Jakarta. Siap. Oke. Dari yang lain ada lagi yang mungkin yang mau disampaikan? Dari Bu Resti, Bu Anti. Cekap hatur nuhun Pak Reza. Sadayana Bu Siska. Ya itu mungkin ya. Tadi sebenarnya sudah ditutup sama